Saya akan membacakan pernyataan saksi ahli. Oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah, titik. Apakah dari kalimat tersebut ada perkataan bohongnya? Tidak. Tidak ada. Mohon maaf yang mulia, di sini di nomor 4 dapat ahli jelaskan bahwa di dalam kalimat tersebut yang saya bacakan tadi, di sini terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Ini kontradiktif dengan perkataan ahli yang mulia. Ijazah palsu berarti kan ada yang asli. Kalau bohong, kalau menurut saya, kalau memang ada yang asli, berarti itu bukan kebohongan. Kan gitu. Tapi kalau memang nggak ada, terus bagaimana? Bentar, sabar dulu lah. Mas, gini aja. Ali. Siap. Minum dulu. Mempersingkat waktu karena sudah sore juga. Oke, silakan. Saksi ahli, saya mau bertanya, betul bahwa saudara saksi ahli di BAP? Ya, betul. Oke, saya bertanya. Saya akan membacakan pernyataan saksi ahli. Oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah, titik. Apakah dari kalimat tersebut ada perkataan bohongnya? Tidak. Tidak ada. Mohon maaf yang mulia, di sini di nomor 4 dapat ahli jelaskan bahwa di dalam kalimat tersebut yang saya bacakan tadi, di sini terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Ini kontradiktif dengan perkataan ahli yang mulia. Mohon dicatat, Panitera. Ya, itu Dicabut di atau BAP direvisi nomor lagi? berapa? Di BAP nomor berapa? Kalau dari BAP yang kita terima nomor 4A yang mulia. Itu resume. Resume. Iya, karena kita terimanya resume yang mulia. Iya. Di nomor 8 di berkas yang mulia. Iya. Dicabut atau direvisi, saksi ahli? Oke, ini yang dibacakan tadi ya. Iya, biar Ini- dibaca yang mulia dulu. Ya dibacakan tadi, saya bacakan lagi. Oke. Ini ada pernyataan dalam konten YouTube itu. Oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Terus pendapat saudara, terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Pernyataan ini dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan sara terhadap golongan guru yang telah diserang harkat martabatnya dengan pernyataan tersebut. Ini betul kesaksian saudara pada saat diperiksa di penyidik, benar ya? Benar, saudara benarkan ya, tetap ada keterangannya ya. Berarti ini pernyataan itu menurut saudara itu terdapat tuduhan kepada sekelompok orang. Tadi ada bilang antargot. Ada maksud yang dibungkus karena yang sebagai tersapa dalam kalimat itu adalah guru, Pak. Guru Kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru. Ya. Jadi bukan kalimatnya berbohong, tapi ada Mohon maaf yang mulia, yang saya tanyakan adalah Oke, yang ditanyakan konten apa? berbohongnya. Yang ditanyakan apa ini yang ditanyakan? Berbohongnya yang mulia. Ya. Tadi mohon dijelaskan saksi ahli, untuk dari kata-kata kalimat tersebut, untuk bohongnya di mana? Ada potensi bohong, ini ada Ini tidak ada potensi yang bukan jawaban ahli. potensi dan ciri. bohong berbeda. Oke. ada ciri kebohongan itu tidak. Ya, di mana? juga nggak ada Di dalam ciri. kalimat itu yang mana? Ada ciri Izin yang kalimat mulia, bohong itu di mana? Sepertinya ada miss pertanyaan dengan jawaban ahli. Jadi dari kalimat tadi Yang ditanyakan Ya. ke bohong tadi, yang dimaksud Ya, di itu kata-kata sudah jelas itu. yang mulia. Atau mau Ada judgement di sana, ada penilaian bahwa ini ada gitu. Bahwa ini dalam bahasa Indonesia itu tergolong sebagai demonstrativa yang kata penunjuk, dan ini sudah ditunjukkan, ini ada ya. Gimana? Ditunjukkan wah ada, ini ada. Sorry bacakan Pak. baik saya bacakan ya, biar jelas ya. Di sini ada kalimat, oke,
guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Nah, kemudian pendapat ahli bahwa dari kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Gitu loh. Jadi ahli menjelaskan dari kalimat tadi yang oke guru dan sebagainya tadi terdapat tuduhan bahwa kalimat tadi menuduh golongan guru bahwa guru telah berbohong. Ya. Bukan Itu kalimatnya secara berbohong. Karena itu ada kata membantah bahwa ini ada orang yang menyatakan ijazah palsu, lalu Anda membantah. Artinya membantah itu kan tidak setuju dengan apa? Pernyataan. Ya, dengan itu. statement apa yang dinyatakan oleh si penutur kan. Ya. Nah, artinya itu secara negasi bahwa guru itu sudah dinyatakan memiliki apa? Nilai yang berbalik dengan apa yang diharapkan oleh si penutur. Saya Jadi lanjutkan inti yang mulia. kebohongannya di mana? Yang kebohongannya di mana? Ya kan Kalimat itu ketika Anda membantah sini. Ke majelis saja. Ke majelis ya. Disampaikan ketika ke ada majelis. kalimat Ya. Anda membantah gitu. Itu kan perlu dibuktikan apakah betul ada bantahan. Intinya kalimat itu kan guru ini oke, guru SD SMP SMA. Ini video ini untuk Anda. Tapi Anda membantah, ada yang ngomong ijazah palsu tapi Anda membantah. Berarti seolah-olah gimana? Arti dari kalimat Itu ini membantah itu artinya kan tidak setuju. tidak setuju dengan inti kalimat itu. Adanya orang yang ngomong ijazah itu palsu itu segolongan. Dibantah, kan? Ya, berarti itu yang dimaksud golongan guru tadi. Ya. Guru SD, SMP, SMA. Itu ya di situ yang menurut saudara bohong itu karena membantah berarti tidak sependapat. Nah, itu. Mohon maaf yang mulia. Oke. Kalau dari pemaknaan kami, oke guru SD Pak Jokowi itu berarti menunjukkan guru SD, guru SMP, SMA. Berarti gurunya SMP sampai SMA. Bahkan sampai kuliah, berarti kan dosen juga. Video ini untuk Anda. Berarti video ini ditujukan untuk para pengajar itu. Dari guru SD, SMP, SMA, bahkan sampai dosennya. Video ini untuk Anda. Berarti ini diperuntukkan untuk mereka. Untuk para guru Satu itu, para Ya. guru. Nggih. Ya. Terus Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Adakah yang aneh di sini? Tidak ada. Karena mereka sebagai guru. Mereka pengajar. Dan seharusnya memang secara akademis dan moral mereka mendidik itu kepada murid-muridnya. Terus saya teruskan. Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Ini kan untuk memastikan. Kalau menurut saya begitu. Yang saya bukan ahli bahasa ya, mungkin yang orang-orang bodoh tadi. Di sini saya tanyakan, berbohongnya di mana? Saksi ahli mohon jelaskan secara singkat, jelas, atau mau dicabut keterangan saksinya. Itu keterangan saudara waktu di penyidik Yang seperti mulia ini itu. Saudara kalimatnya menurut saya menyampaikan. sudah jelas di sini. Oke. Jadi yang saudara maksud yang para guru berbohong telah berbohong itu yang mana, kalimat yang mana? Ya ini ada apa? Ada orang yang Menyatakan ijazah palsu terus Anda membantah. Ya, mana bukti bahwa guru itu membantah Oke. pernyataan ijazah palsu itu mana nih? Iya. Ya. Berarti Iya, jadi- mohon maaf yang mulia, Oke. ada ijazah palsu. Dalam etimologi, dalam artian kata, ijazah palsu berarti kan ada yang asli. Kalau bohong, kalau menurut saya, kalau memang ada yang asli, berarti itu bukan kebohongan. Kan gitu. Tapi kalau memang nggak ada, terus bagaimana? Cara proses pembuktian itu tidak selalu positivistik ya Mbak. Tadi sudah saya jelaskan. Ketika ingin membuktikan Egy Sujana itu laki-laki, saya tidak harus melihat kelaminnya Oke. Egy Sujana ya Mbak. Intinya ginilah, saudara kan ahli dari sisi bahasa. Yang ditanyakan ini bahasa kebohongan ya. Enggak usah terangkan yang lain.
Dan Nggih. itu bahasa yang tidak satu tadi. Status Anda sebagai ahli bahasa, disampaikan Apalagi? yang ditanyakan dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, ya nggih. Ya. Sama-sama orang Bandungnya. Sebentar. Sabar dulu lah. Mas, gini aja. Ali. Ali. Siap. Minum dulu. Minum dulu. Silakan minum dulu. Silakan minum dulu. Tolong tenang sekali lagi penonton, saya ingatkan tolong tenang ya di persidangan, nggih. Tolong dihormati, nggih. Oke, gitu Ali. Sudah siap? Sudah siap? Nggih. Masih sehat? Siap. Siap semua? Siap. Oke, kalau siap silakan untuk dilanjutkan. Saya lanjutkan yang mulia, terima kasih. Karena pertanyaan saya sebenarnya cuma 2 yang mulia. Yang tadi Oke. satu dan kami belum. Coba dicermati, saksi itu hanya menjawab sesuai keahlian bahasa ya, dijawab kalau bisa dijawab sesuai keahlian. Oke. Kalau merasa tidak bisa jawab ya itu hak saudara. Ya. Baik yang mulia, kami memahami kapasitas dari saksi ahli yang mulia. Oke, makanya. Ya. Yang Silakan kedua, pertanyaan berikutnya. ya, Ya. masih di angka 4 dalam resume BAP. Saya bacakan lagi. Saya akan melepas semua, membantu untuk melepaskan beban batin jenengan, beban hidup jenengan. Sampean ahli mubahalah, ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Sampean tinggal ngomong aja, apa yang saya katakan ini benar. Kalau tidak, semoga begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini. Pokoknya nanti didikte saja, nanti ahli tirukan. Titik. Di situ apakah ada kata-kata yang menistakan agama, saksi ahli? Saya bukan ahli agama ya, tidak relevan pertanyaan saya. Oke, Baik. sebentar. Padahal di Oke. sini adalah keterangan saksi ahli, kalimat tersebut tergolong sebagai tindakan menista agama karena telah membawa atau menggunakan Al-Quran sebagai tindakan atau perkara yang jelas-jelas tidak benar dan menyakiti orang lain. Pertanyaan saya, saudara ahli itu saudara ahli bahasa atau ahli agama? Bahasa. Kenapa Anda berkomentar seperti ini di BAP? Itu pendapat Anda di dalam BAP menyatakan kalimat yang dibacakan tadi tergolong sebagai tindakan menista agama. Itu kesaksian Itu, saudara. iya, Oke. kesaksian saya. Karena telah membawa dan menggunakan Al-Quran untuk tindakan atau perkara yang jelas-jelas tidak benar atau menyakiti orang lain. Itu gimana? Yang Saksi saya tetap- pahami karena membawa dan menyebut-nyebut Al-Qur'annya saja ya. Untuk urusan yang sebenarnya perkaranya ini tidak harus sampai bawa Quran ini kan. Ini Mohon sederhana sebetulnya persoalan ini. Ya intinya saudara jawab pernyataan ini benar adanya. Betul, saya Pernyataan ya, saudara betul, tidak saya. saudara cabut ya, memang ada. Ya, Ada itu memang ditanyakan di dalam BAP ya. Nggih. Ada di dalam BAP itu dibenarkan, tidak dicabut ya, tidak direvisi nggih. Nggih. Ya. Jadi tetap benar kata kalimat itu. Berarti Anda Pertanyaan mengakui berikutnya, bahwa itu nggih. pernyataan Nggih. saudara saksi ahli ya? Nggih, Coba pertanyaannya. sebagai saksi ahli, saya ingin mendengarkan, saya ingin diterangkan bagaimana itu dari kalimat itu ada yang menista itu di mana? Kata-kata menistanya di mana? bukan dari kalimatnya itu, dari actionnya yang mulia, dari tindakannya yang mulia. Dari tindakan bahasa tubuh atau bahasanya? Ya, Atau ketika- penekanan intonasi nada dan lain sebagainya? Tidak, ketika dia menyatakan bahwa apa yang dinyatakan sebagai sebuah kebenaran dan membawa Quran sebagai sesuatu yang sakral ya. Saudara saksi ahli, saudara saksi ahli pasti mengetahui semua saksi yang dihadirkan di pengadilan di atasnya pasti disumpah dengan Al-Quran. Siap, Mengetahui ya? tahu. Apa kalau seandainya kesaksiannya bohong, itu apakah menistakan agama? Ya harus dibedakannya begini ya. Kalau yang kami lakukan itu nuansanya dalam aspek formal ya. Nggih, silakan dijelaskan apa Dan yang itu pertanyaan. tuntutan dan refleksi dari sistem hukum Indonesia bahwa kita itu mengadakan sidang ini untuk kebenaran dan untuk ketuhanan ya. Jadi semata-mata kita melakukan tindakan di sini itu bukan semata-mata menyelesaikan urusan
antara saya dan Bambang Tri tidak ada apa-apanya. Tidak. Anda tidak ada kaitannya karena Anda sebagai saksi ahli netral ya. Anda tidak ada kaitannya dengan terdakwa, nggih. Nggak usah nggih. Yang kita Anda ingin- sebagai saksi netral sesuai pendapat Anda saja. nggih. Yang Pendapat ingin kalian kita saudara dengarkan saja. adalah Nggih. keterangan dari saksi ahli yang mulia. Jadi yang saya tekankan di sini mohon dijawab dengan singkat dan jelas. Jadi kami bisa memahami apa dari penjelasan saksi ahli. Ini saya bacakan lagi aja. Saya akan melepas semua. Melepas semua itu berarti akan melepaskan beban mungkin ya. Terus membantu untuk melepaskan beban batin jenengan yang selama ini mungkin disimpan-simpan sama Pak Bambang Tri mungkin akan dilepaskan seperti itu. Terus beban hidup jenengan, beban hidup yang mungkin tadi. Terus sampean ahli mubahalah. Jadi beliau dirasa mengetahui mubahalah. Ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Ini berarti kan dari kata-kata saja saya bisa membayangkan bahwa ini nanti akan ada sumpah seperti itu. Terus sampean tinggal ngomong saja, ngomong aja, mengungkapkan. Terus apa yang saya katakan ini benar. Kalau tidak, semoga begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini. Pokoknya nanti didikte saja, nanti ahli tirukan. Nanti Apakah di saja. situ ada perkataan yang menista agama, saksi ahli? Ya menyeret-nyeret identitas keagamaannya itu sudah ada ya. Apakah kalau menyeret-nyeret identitas keagamaan termasuk menistakan? Dalam pandangan saya ya. Bagaimana Anda menjelaskan sebagai ahli? Ya, ketika saya harus bersumpah untuk perkara yang saya sendiri tidak yakini kebenarannya dan saya menggunakan Al-Quran, Kalau seandainya orang itu yakin, ya selesai sudah. Saya rasa cukup jawabannya nggih. Ya, kalau orang itu yakin ya sudah. Nggih. dalam kapasitas ini yang Pak jadi Bambang Tri persoalan itu, yang jadi persoalan itu keyakinannya harus di-share sama orang lain. Sudah. Kami juga harus. sudah. Ya mana nggak saya saja merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Kalau keyakinan, kalau menurut saya, mohon maaf saksi ahli, menurut saksi ahli yakin, saya tidak yakin, itu hak saya juga, kan seperti itu. Ya, Nggih, itu masing-masing keyakinan nggak bisa artinya dipaksakan. jadinya Nggih. ada upaya yang secara keilmuan untuk Nggih. membuat orang Saksi menjawab apa? Ahli menjawab apa yang ditanyakan saja, nggih. 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 Tapi saya sebagai, di sini kan sebagai penanya Nggih. dari saksi ahli, saya jadi bingung gitu loh. Saya tanya saksi ahli sebagai saksi apa? Saksi bahasa, ahli bahasa. Ahli bahasa. Tetapi di sini saksi juga menyinggung masalah mubahalah, masalah menista agama. Jadi saya ingin pastikan bahwa saudara saksi ahli ini di BAP dengan betul. Dan Anda pun tidak mencabut. Otomatis ini akan saya pertajam lagi supaya kita menggali fakta di sini. ya sampai kapanpun saya tidak akan mencabutnya. Karena bagi saya tindakannya membawa Al-Quran itu sudah Ya, penistaan. intinya itu pendapat saudara dalam Siap. BAP benar ya, tidak akan saudara cabut. Ya udah, itu tetap pendapat dia. Ya. Tidak dicabut. Oke. Terima kasih karena saya tadi sudah ngomong. Saya Oke. pertanyaan hanya 2 saja. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, kita sudah 7 tahun ketemu. Siap. Ya, perkara Bunyani, Ya. di Rangkas Bitung, Habib Bahar, Habib Rizik, Munarman. Ya, oke. Jadi mengenai apa yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan kebohongan, itu yang Anda bilang 2 tahun yang lalu, saya rasa itu dari perkara kopi daripada kasusnya Habib Bahar bin Smith di perkara di Bandung. Karena statement Anda tidak berubah sama sekali dari kata-katanya. Terus kedua, berkaitan dengan pasal 14 yang Anda katakan juga persis kata-katanya sama. Apa yang disampaikan Anda di persidangan di Bandung dengan di sini sama saja. Artinya ini hanya kopas yang saya lihat. Dan Anda tadi sudah mengakui, bahkan Anda lupa. Padahal saya tahu persis ini Anda persis sekali pernyataan Anda ketika kasus Habib Bahar bin Smith berapa bulan yang lalu. Jadi ini Yang Mulia,
Ini yang saya tanyakan, apakah Anda memang terbiasa mengcopy setiap ketika ada ujaran kebencian, berita bohong terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15? Silakan jawab. Baik, ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teori, saya itu punya bank data ya. Oke. Maksud yang dimaksud penasihat hukum tadi, apakah Honda kan beberapa kasus sudah saudara bersaksi sebagai ahli, dan menurut penasihat hukum semuanya sama. Apakah memang seperti itu, saudara setiap kali ditanya terhadap kasus yang sama, pendapat Anda seperti itu, gitu. Sehingga sama persis kata ini versi PH katanya persis sama dengan kasus yang 2 tahun sebelumnya. Pendapat saudara terhadap sebagai ahli kan berpendapat. Apakah seperti itu, gitu loh, yang ditanya penasihat hukum tadi selalu sama pendapat dari dulu dengan itu selalu sama pendapatnya itu, atau berbeda? Untuk masalah definisi pasti sama ya. Untuk definisi. Terus yang ditanyakan penasihat hukum tadi, apakah selalu sama setiap kasus? Katanya persis sama pendapat Anda di dalam setiap kasus pasal 14A itu selalu sama. Apakah selalu saudara memberikan keterangan yang hampir sama terus setiap kali ditanya mengenai kalau pasal yang dituduhkan itu? Kalau ditanya unsur pasal ya pasti tidak bisa berbeda ya. Tidak bisa berbeda. Ya. Tapi kan ini kan kalimat yang dianukan ini kan berbeda sekarang. Kalimat yang dianalisis, kalimat kan saudara ahli bahasa, kalimat yang dianalisis kan jelas berbeda-beda. Ketika objek analisisnya berbeda ya pasti akan berbeda pula ya. Yeah. Coba diteruskan. Jadi yang ditanyakan apa ini? Jadi kalau menurut saksi tadi, kalau jadi gini yang mulia, kalau menurut saksi ahli itu berupa definisi, tapi dari statement apa yang disampaikan oleh teman-teman kami tersebut, ini kata-katanya satu contoh. Kata-kata berbohong tadi, dia menggunakan pakai ciri-ciri, ya, dirubah. Tapi di pasal-pasal lain ada kata-kata berbohong, dia tidak merubah dengan ciri-ciri lagi, dia tetap konsisten. Ini yang saya bingung. Tadi pertanyaan dari rekan kami, Anda sudah mendeskripsikan bahwa itu menggunakan ciri-ciri kebohongan. Ini maksudnya yang seperti apa? Konsisten dong gitu maksudnya setiap melakukan apa yang Anda sampaikan ini. Ya, saya menunjukkan yang ada ciri-ciri kebohongan dalam kalimat itu ya seperti yang awal saya, ada bentuk deskripsi, ada bentuk kalimat konstatif yang mulia. Dan belum ditemukan sumber rujukan mana bandingan kalimat yang benarnya. Lalu contohnya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Poin dalam BAP nomor 4A itu kan sudah jelas-jelas ya. Ada berita golongan. Terus pernyataan Anda ini ada dibilang berbuat kebohongan. Guru telah berbohong, artinya kan harus Anda juga ciri-ciri juga harus disampaikan. Tapi Anda di sini langsung berbohong. Sebenarnya kata-katanya itu yang bagaimana yang digunakan? Berbohong, ciri-ciri berbohong atau hanya berbohong saja? Ciri-ciri ya. Nah, ini harus diralat dong poin 4. Tadi sudah. Gitu. Bukan, yang nomor 4 tadi belum dibuat, ciri-cirinya belum dirubah. Ada yang nomor 7. Yang nomor 4 belum dirubah. Jadi ini yang kami lihat, yang mulia ahli ini tidak konsisten. Ya. Padahal harusnya kalau dia berbicara di nomor 7 menggunakan ciri-ciri berbohong, dia di 4 juga harus ciri-ciri. Itu namanya karena pertanyaannya sesuai dengan itu aja yang mulia. Intinya itu aja lah. Intinya emang ada kata-kata bohong, kebohongan tadi saudara udah ralat. Itu ciri-ciri kebohongan, bukan bohong ya. Berarti di kalimat yang lain, di berita acara yang lain, di pertanyaan yang lain, berarti saudara apakah rubah juga atau tetap pada keterangan di BAP atau khusus mengenai kebohongan tadi ya, kebohongan. Banyak ciri-ciri ya, mengandung ciri-ciri kebohongan. Baik. Karena kalian saudara ini ahli bahasa loh ya, supaya dibedakan ya. Setiap pernyataan yang terkesan memvonis dalam BAP itu bukan porsi saya.
Ini Kalimat di dalam BAP itu Mohon dicatat yang mulia, Ya, tidak akan- konsisten ya, dalam pasti. pernyataannya. pasti akan dijalankan. artinya apa yang kami sampaikan tadi yang mulia dari BAP, karena saya terus terang aja dari tahun 2017 ketemu beliau dan hampir semua bahasa yang dia saksi ahli sampaikan hampir semuanya sama, karena pasal yang dikaitkan dengan kasus yang berkaitan dengan keahlian ahli ini adalah berkaitan Undang-Undang ITE pasal 1 Undang-Undang nomor 1 nomor pasal 14-15 Ya terkait dan definisi yang memang lain-lain. sama sudah dijelaskan tadi. Ini yang mulia. Terima kasih. Cukup. Oke, gini jadi tolong dipahami saksi ahli ya. Jadi pendapat Anda yang kita pakai adalah yang di persidangan. Jadi supaya Anda dituntut konsisten terhadap apakah apa yang saudara sampaikan di dalam berita acara penyidik apakah tetap ataukah berubah itu saudara sampaikan di sini. Karena sesuai KUHP yang keterangan ahli yang dipakai adalah keterangan ahli di sidang, bukannya di BAP ya. Nah. Silakan, masih ada pertanyaan dari penasihat hukum? Penonton tenang ya. Masih yang mulia, saudara ahli, mic-nya tolong bisa dibuka. Siap. Maaf, saudara sehat? Sehat. Enggak, saya melihat, maaf ya, saya melihat dari awal kelihatan apa kayak kesakitan. Lelah ya. Jadi lelah ya, lelah karena dari duduknya sangat-sangat resah sekali. Oke. Saya hanya pengen bertanya sedikit saja. Tenangkan dulu ya, ahli tenang dulu. Ya. Oke. Kalau perlu minum dulu. Ya, minum dulu. Berpegangan pada nggak sampai kayak gitu kan ya. Saksi merasa ketakutan, merasa tertekan, enggak lah? Tidak ya? Ya. Saksi supaya tenang ya memberikan keterangan. Saksi kan hanya dimintai pendapat. Ya. Di sini Pendapat, ya. hanya menyampaikan ilmu saudara saja. Oke, pendapat. Ya, Ya, jadi apa? oke. Pendapat saudara. Ya. Jadi jenengan tidak usah khawatir, kalau tahu ya disampaikan, nggak tahu ya sudah. Oke. Apakah saudara ahli sudah pernah membaca bukunya Bambang Tri Jokowi Undercover? Resumenya saya baca yang mulia. Sudah pernah Pernah baca resumenya? resumenya 1, 2 atau berapa? 1. Oh, 1. Ada jilid 1, jilid 2 soalnya. Iya. Yang jilid 1. Kalau yang di Jokowi Undercover yang pertama itu menceritakan tentang apa? Masih ingat kesimpulannya, saudara tadi katakan ringkasannya ya. Tentang apa itu Jokowi Undercover yang saudara ingat? Tema besarnya tentang keturunan. Tema besarnya tentang Keturunan Jokowi. keturunan Jokowi. Kenapa di sana disebutkan? Sebutkan aja. Monggo, Nggak apa-apa. sampaikan aja. Dia mempertanyakan asal usul Jokowi. Oh, Tanyakan asal usul Jokowi. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya asal usul Jokowi tidak jelas itu. Wah, Di dalam buku itu apa yang saudara tangkap? ya adanya tindakan yang memojokkan Pak bahwa Ya, sampaikan saja apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara saksikan. Ini yang bukan saya saksi pahami fakta ya. ingin melabeli, ingin membuat membuat opini bahwa Jokowi itu non pribumi. Oh, Jokowi non pribumi itu kesimpulannya, oke? Oke. Lanjut pertanyaannya. kalau yang Jokowi Undercover 2 belum? Tidak baca Oh, berarti belum tahu terkait tentang apa? dan tidak akan mau tahu. Oh, oke. Saudara ahli, maaf, saudara saksi ahli ya, bukan ahli bersaksi ya. Saya hanya, ini kan ahli bahasa, ya. Saya pengen menanyakan tentang deskripsi keonaran, demonstrasi, anarkis, perkelahian. Seperti apa coba? Oke. Mungkin dari keonaran dulu. Oke. Saudara kan ahli bahasa kan. Sudah saya jelaskan. Ya, keonaran tadi sudah. Apakah keonaran itu diimplementasikan dalam sebuah perbuatan, itu kata kerja atau bagaimana?
Keonaran apa? Keonaran itu loh. Apakah keonaran itu hanya di batin? Ya, itu sudah onar. Misalkan saya membatin pengunjung atau gimana, saya menyumpah-nyumpah atau dalam bentuk perbuatan aktual. Kalau dilihat dari bentuk katanya keonaran yang mulia, kean di sana bentuk nomina yang mulia, kata benda yang mulia. Jadi harus kalau kata benda itu pasti merujuk bukan ke perbuatan yang mulia. Bukan merujuk pada tindakan yang mulia, tapi pada peristiwa yang mulia. Oh, justru keonaran itu bukan sebuah tindakan ya? Keonaran itu nominal. Bagaimana? Nominal. Nominal. Iya, Artinya kata kalau benda. Anarki itu kata benda ya. Keonaran itu, keonaran, belum itu anarki. kata benda. Keonaran, lah ya maksud saya berarti keonaran itu kata benda. Ya. Berarti benda itu kan bergerak dan tidak bergerak. Definisi benda atau kata benda itu sesuatu yang dibendakan itu juga tergolong sebagai noun yang dalam nominal dalam bahasa ini. Intinya gini aja lah Pak pengacara, kata Oke, karena kan di Apa sini ini? dalam pasal ini kan terkait dengan keonaran, ya, menimbulkan keonaran. Kalau demonstrasi, Ya, apa itu istilah Demonstrasi itu verba yang tindakan. Ya, definisinya mungkin saya ditanya mungkin definisinya demonstrasi itu apa menurut pendapat Demonstrasi Anda? itu tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat. oh, Itu dari demos itu banyak. Ya kalau diterjemahkan itu demonstration itu menunjukkan yang Unjuk rasa. menunjukkan, Termasuk unjuk rasa. kalau demonstrasi melanggar undang-undang tidak? diatur, tidak melanggar. Tidak melanggar. Sepanjang dilakukan dengan benar ya. Kalau keonaran tadi benda, itu melanggar sebuah undang-undang atau tidak kalau gitu? Ya, tidak diperbolehkan. Loh. Ada sesuatu yang Ini kan kata benda. ya sesuatu yang onar itu tidak diperbolehkan. Bentuknya bagaimana kalau gitu? Ini kata benda, ya toh? Keonaran kan kata benda. Ya Kalau kata benda, keonaran bagaimana mau menghukumi kata benda? Meja ini akan tidak ada hukumnya, tapi ketika meja ini saya lempar kepada pengunjung, lah ini terjadi masalah, kan gitu. Nah kalau onar ini tadi makanya saya tanyakan, keonaran bagaimana deskripsinya? Ya keonaran itu kegelisahan yang Oke. Berarti artinya saya pengen tanya, keonaran itu melanggar hukum tidak kalau gitu? ya tindakan yang dilakukan oleh orang lain sehingga menyebabkan adanya kegelisahan secara komunal itu melanggar hukum. Bagaimana Berarti kalau kita sudah bisa menilai seseorang? Saya ini jujur saya gelisah sekali loh mendengar keterangan-keterangan Anda. Benar, karena di sini ini saudara sampaikan sebagai saksi ahli dalam bahasa, tapi faktanya saudara juga ahli dalam agama. Saya jadi gelisah sekali ini. Ya, pertanyaan Berarti aja, apakah pertanyaan bisa? aja, pertanyaan aja. Iya kan, ini kan kita kejar di situ. Oke. Silakan pertanyaan aja. Ya. Oke. Kalau anarkis, Anarkis itu kekacauan ya. kekacauan, Kacau ya. kacau. Kalau kekacauan jelas itu melanggar undang-undang ya. Ya, Oke. Kalau perkelahian, perkelahian, peran, benda juga yang jelas yang udah itu Kelahi ditambah per dan an, perkelahian. perkelahian itu benda. Iya peristiwa yang itu. Peristiwa apa? sebuah benda. Dijelaskan aja definisinya, disebut definisi. Definisinya bagaimana? Deskripsikan coba. Perkelahian ini kan jelas sekali toh. Sebuah kata ini perkelahian. Perkelahian itu deskripsinya bagaimana? Kelahi itu dasarnya kali ya. Peran di sana itu membentuk noun yang mulia. Dalam bahasa Indonesia silahkan cek tata bahasa baku bahasa Indonesia. Setiap kata peran ya kata yang mengandung peran itu berarti kata yang dibentuk sebagai nomina atau yang dibendakan ya.
Ya, berarti menunjuk itu sebagai karena ada per dan an. Kalau berkelahi, Dasarnya kelahi. kalau berkelahi Nah, apa? Berkelahi. Kelahi itu Padahal- Padahal perkelahian itu kan dua. Gini, saksi jelaskan saja definisinya menurut pendapat saudara aja lah. Ya. Berkelahi itu apa? Perkelahian itu apa? Per an Ya. misalkan menyatakan adanya proses atau tindakan yang dilakukan orang seperti yang tersebut pada dasarnya itu kelahi. Ya, kelahi itu apa? Kalau kelahi Ya. orang berantem. Berarti kata kerja dong, bukan kata benda. Kelahinya kata kerja ya. Perannya tetap kata benda. Silahkan cek. Oh, silakan. Oke. Saudara yang ahli bahasa, jadi saya tidak berani mendebat. Oke. Kalau tentang menistakan, definisinya Menistakan itu membuat jadi nista, membuat jadi rendah ya. Membuat jadi rendah. Mekan di sana aktif benefaktif ya. Menista. Tindakan yang dilakukan untuk membuat jadi ya. Membuat jadi nista, membuat jadi nista, nista. ya. Membuat jadi ternista. Ternista itu artinya Nista itu rendah ya. direndahkan, membuat jadi rendah. Iya. lah dari keseluruhan YouTube yang saudara lihat, yang direndahkan itu mana? Kalimat yang merendahkan itu mana? Bahkan di situ kalau saya melihat itu menjunjung tinggi bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum atau Allah itu tempatnya untuk bersumpah. Coba saya ingin tahu. Baik, jadi ini di luar konteks saya sebagai ahli bahasa ya. Enggak bisa. Jangan di luar konteks. Ini pertanyaan bahasa dari sisi bahasa. Ini bahasa. Dari kalimat-kalimat yang saudara tonton di YouTube itu yang ditanyakan oleh penasihat hukum, menistanya itu di mana? Kalimat menistakan agama itu di mana? Ada nggak kalimat atau perbuatan di dalam film itu yang menurut saudara menista itu ada nggak? Nah. Jadi yang saya kategorikan ini sudah menistakan itu ketika membawa-bawa Al-Quran untuk perkara yang sebetulnya tidak perlu untuk dibawa-bawa ya. Ada Kalimatnya yang mana? Namanya menista itu kan tadi apa deskripsinya sudah jelas. Merendahkan di kalimat mana? Itu menista. Coba saudara jelaskan, ada di kalimat atau ada di peristiwa atau di adegan itu? Ya, di dalam tindakan yang Dalam tindakan. Tindakannya apa? Tindakan yang mana? yang tindakan ketika menyuruh orang untuk Bersumpah, dirinya ya. menjunjung Al-Quran, bersumpah mubahalah Ya. dan sebagainya. Itu menurut saudara itu yang menista ya, merendahkan tadi ya. Oke. Terus yang ditanya itu di dalam kalimat ada nggak? Di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan itu ada nggak? Tidak ada di situ. Ya. Tidak ada, di dalam kalimat tidak ada Pak BH. Oke. Jadi dalam tindakan. Oke. Loh, kalau gitu saudara ini ahli akupuntur, tindakan atau bahasa? Pertanyaannya benar Pak Begini, DPH bahwa ya. Kan ini tadi saya tanyakan, menistakan itu kaitannya dengan merendahkan, ya kan? Kan bahasanya kan jelas, deskripsinya tadi. Nah, Ya, membuat menjadi rendah tadi dikatakan seperti itu, Ya. gitu. Lah tapi ternyata ketika saya tanyakan yang mana yang merendahkan, apa yang direndahkan, siapa yang direndahkan, itu yang mana pada kalimat mana? Ternyata adalah tindakan jawabannya. ya. Karena dalam berbahasa itu seorang yang punya konsep yang saya lihat itu tindak tutur yang punya. Maksudnya? Bahwa berbahasa itu sama dengan bertindak. Jadi ada Kalau ini berarti saudara berkesimpulan, sudah mengidentifikasi, sudah menjustifikasi juga. ya pendapat saya seperti itu ya. Oke, itu pendapat. Oke. Kita hargai saksi pendapat saksi seperti itu. Oke. Tolong pertanyaan yang lain. Oke. Tadi disampaikan ya bahwa bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, terus ini saya bertanya, beban yang membuktikan bahwa yang menuduh berbohong itu dibebankan kepada siapa? Itu pertanyaan Ya. hukum itu sebenarnya. Siapapun bisa membuktikan itu yang punya. Dia bukan ahli. Dalam konteks Saudara mengerti ini. nggak? Saudara mengerti nggak yang ditanya itu? Beban pembuktian itu pertanyaan bahasa atau pertanyaan apa ini?
ketika ada orang yang menyatakan ya ijazah Jokowi palsu kan, ya secara tidak langsung dia harus mampu membuktikan mana yang asli. Berarti siapa yang menuduh itu Iya. yang harus membuktikan. Nah, dalam konteks ini yang menuduh ini Pak Jaksa. Harus dibedakan antara tuduhan yang dibuat Bambang Tri dan tuduhan atau dakwaan. Loh, malah bagaimana dibedakan? Iya. Di sini malah sudah di peradilan kan, Pak. Sebentar, iya memang harus dibedakan Pak PH antara tuduhan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bambang Tri dengan sekarang tuduhan dalam dakwaan, itu kan harus dibedakan. Iya. Oke, siap. Intinya, jika seseorang mengatakan sesuatu dianggap berbohong, gitu, otomatis kan ada kebenarannya, benar tidak? Implisitnya bahwa ada pembanding mana yang benar. Ada pembanding dan itu yang tentu saja yang benar kan? Karena dianggapnya kan yang di situ kalau dianggap palsu, pasti kan harus ada aslinya. Misalkan ini STNK saya ini fotokopi, berarti kan bukan asli, gitu. Sebentar, saksi fokus saja ke keahlian saudara di bidang bahasa. Nih. Jangan saudara terpancing pertanyaan yang berbau-bau hukum pidana. Saudara nanti dituduh menyimpulkan nanti. Saudara tidak boleh menyimpulkan di sini. Saudara hanya memberikan pendapat, nih. Pendapat sesuai keahlian bahasa. Saudara ahli bahasa. Pertanyaannya tolong dicermati, tolong dicermati betul-betul pertanyaannya, nggih. Supaya saudara tidak bingung. Saya lihat saudara kebingungan ini. Tolong dicerna dulu pertanyaannya. Silakan. Nih. Masih ada? Silakan. Oke. Karena saudara sebagai saksi ahli bahasa ya, sudah saya tidak akan mengejar lagi ke masalah pidana. Saudara ketika dimintain sebagai saksi ahli oleh penyidik Bareskrim atau mana? Bareskrim itu saudara menawarkan diri atau diminta? Oh, tidak pernah saya menawarkan diri. Saya dosen yang punya nama-nama kerjaan, buat apa yang Nanti ada surat permintaan dari Jadi ada polisian. permintaan, selalu ada permintaan. Ada suratnya, ada surat panggilannya. Ada surat, biasanya ditujukan Permintaan pada rektor atau dekan. ditujukan pada institusi, bukan pribadi, ya. Bukan ditujukan pada saudara pribadi, ditujukan pada rektor UPI. Rektor menunjuk saudara. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Dari permintaan itu apakah ada pengganti bensinnya atau dibayar berapa gitu? Ada yang lebih bermutu nggak pertanyaannya? Loh, mau Dijawab aja silakan. kita bebas bertanya, dengan bebas menjawab. Anda bebas menjawab, tidak menjawab pun diperbolehkan. Ya, saksi. Oh, tidak perlu menjawab, dirasa tidak perlu Oke. dijawab ya, tidak perlu dijawab. bilang ya. saja. Oke, Saya saudara dibayar bisa- berapa itu rahasia dapur saya. Oh, dibayar, cuma rahasia gitu nggih? Ya. Ya, jelaskan. Oke. Kalau jadi saksi ahli itu kan biasa saja ada bayaran. Tolong penonton, nggih, saya ingatkan. Sekali lagi, saya udah berkali-kali mengingatkan. Yang bersangkutan ini kapasitasnya sebagai profesional. Masalah dibayar itu ya yang mengundang ya profesional Ya, juga. kita semua Oke, tahu. enggak, Oke, ini kita kan semua saya tahu. tanya, saya bertanya, masalah enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kan sudah gitu. dijawab tadi. Nggih, Perlu dijelaskan. oke. Nggih. Ini kalau nanti saya borong semua enggak enak. Tadi sudah borong Mas apa? Saya rasa berapa orang sudah? Nggih, saya rasa cukup, nggih. Nggih. Sekarang giliran terdakwa. Silakan kalau untuk pendapat, saya pikir pendapat terhadap kesaksian ini aja. Tapi pertanyaan, mungkin Ya, insya Allah pendapat dan pertanyaan dua saja saksi ahli. Baik, dari keterangan saksi ahli berpanjang-panjang lebar tadi, dua saja yang saya tarik. Bahwa konten saya itu menurut saksi ahli bahasa menyebabkan keresahan dan ancaman. Betul? Kebencian, oke. Dan itu pendapat saya itu semua teori ya, teori di atas kertas lah intinya ya. Nah sekarang saya akan patahkan dengan kenyataan ya, dengan praktek, fakta, dan ini mohon pengunjung yang santun ya, nggak usah teriak-teriak. kalau tidak usah teriak. Oke ya, nggak usah teriak-teriak. Ini pengunjung ini setiap kami sidang saksi ahli
dari berbagai kota datang, tidak pernah saya undang, tidak pernah saya bayar, datang sendiri sukarela. Mohon pengunjung ya, saya tanya, dari konten saya itu apakah ada yang merasa terancam? Tidak ada, berarti terpatahkan ya argumen jenengan. Apa ada yang merasa resah? Tidak. Jadi Tolong keterangan pertanyaannya ditujukan kepada Oke, habis ini saya tunjukkan kepada saksi ahlinya gitu. Kepada penonton ya. Gitu ya. Jadi Anda nonton konten saya itu tiba-tiba merasa resah dan terancam, betul? Saya tidak merasa terancam. Tidak merasa terancam, tapi Anda nulis di BAP apa tadi? Keterangan tadi terancam. Ada bentuk kalimat ancaman dan itu berbeda dengan Bentuk kalimat ancaman. Di mana bentuk kalimat ancamannya? yang menakut-nakuti yang mulia. Itu ada if clause yang cirinya yang mulia. Secara struktur ketika ada if clause gitu. Jika lu nggak percaya sama omongan Dengan gua, omongan saya akan begini. ya, Nah. itu kan ngancam nakut-nakuti. Itu bukan ancaman. Kalau Anda nonton konten itu dengan damai, justru di situ penuh dengan kata-kata yang lemah, santun, luhur, edukasi. Tidak ada sama sekali resah di situ. Jadi sekarang berapa ini? 1 banding berapa? Yang 1000 nggak tolong resah, tidak dilibatkan hanya penonton, jenengan yang ya. resah. Ya, lanjut. Oke, yang terakhir aja lah, yang terakhir ini. Pertanyaan Oke. ke Pak Jaksa aja lah, Pak Jaksa. Nggak apa-apa. bisa, Jaksa. Pak. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, Ini saksi. Mas Agung, Pertanyaannya jenengan ke resah dan ahli. terancam nggak dengan konten saya? Saya nggak jawab dari pertanyaan. Karena saya bagus. Nggak boleh nanya ke Oke, jaksa. nggak apa-apa yang mulia. Nanti ada Nggak dijawab juga ada nggak apa-apa. gilirannya nanti ya. Nah. Oke, Cukup jadi ya. intinya saya perkuat dulu. Jadi intinya konten saya itu Anda mengatakan menimbulkan keresahan dan terancam. Berarti Anda resah dan terancam Saya tidak terancam. Iya. dan tidak resah. Saya merasa resah juga. Merasa resah tapi tidak terancam. Nah. Sudah cukup, silakan cukup ya. nanti yang mulia Oke. memutuskan. Oke. Terhadap tanggapan saudara terhadap keterangan ini, keterangan saksi ahli ini, Oke, saudara beliau terima. kalau pinjam istilah beliau bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi ya. Jadi saya tolak yang mulia. Itu pendapat ya, pendapat Anda. Pendapat Silakan saya. saja, pendapat Anda. Matur suwun Oke. yang mulia. Oke. Saya tolak yang Tolak ya. Silakan Pak Bambang Tri. Sudah Sekali saksi. lagi jangan berpendapat ya, nanti giliran saudara ada untuk membuktikan. Ya. Saya coba Pertanyaan Mawon. Ya. saya bertanya, Anda mengatakan 2 tahun yang lalu Anda bersaksi di polisi. Tadi sudah saya revisi perasaan Pak, saya lupa. Oke. Saya ini tidak boleh lupa, saksi itu harus mengingat paling tidak kapan dia mengalami. Saksi tidak bisa dipaksa ya, saksi tidak boleh dipaksa. Ada di KUHP itu saksi harus memberikan jawaban bebas. Nggih. Nggih. Anda itu mengalami delirium Ya. dalam istilah psikologi. Sebentar. Anda tahu nggak? Pertanyaan aja. Pertanyaannya, Pak Bambang. pertanyaan saja. Pertanyaannya. Jangan berdebat di sini, jangan berdebat di sini ya. Pertanyaan, nggih. Ya, pertanyaannya Anda ada. dikasih kesempatan untuk bertanya. Anda tadi mengkaitkan kata sincerity dengan wewenang. Dari mana dasarnya sincerity itu kejujuran, wewenang itu otorite? Kesungguhan, sincerity itu kesungguhan. Wewenang ada wewenang tadi. Sebentar, ini bukan debat ya. Sekali lagi Pak Bambang, Mas. Nanti di Saudara pembelaan, Bambang, Pak nanti Bambang, ada ya. giliran saudara memberikan statement atau pernyataan Iya, pada saat sebagai menceritakan terdakwa. begitu. Nggih. Iya. Ini pertanyaan kepada saksi aja. Iya. Pertanyaan Saya kepada bertanya, saksi. sincerity itu ada hubungannya dengan wewenang yang saya tahu itu authority, bukan wewenang. Iya. Ini kan Pertanyaan itu ada hubungannya enggak? Nah, ada hubungannya enggak? Jawab aja. Iya. Ada Ada. kesungguhan dia mengatakan dia ingin dipandang bahwa apa yang dia katakan di konten itu sebagai sesuatu yang sincerity ya, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Kesungguhan. Jadi Anda ada memberi contoh kalau hakim pengadilan negeri ini besok libur, apakah saya berwenang? Itu authority. Lah iya authority. Tadi tidak ada menyebut sama sekali authority, tapi sincerity. Jadi di hadapan Bambang Tri saya itu harus jadi malaikat kan? Loh, Sebentar, saudara hanya menjawab, ditanya aja. Nanti keterangan Anda itu nanti simpan dulu sebagai keterangan saya Anda. pertanyakan. Pak Bambang, tolong dibedakan ya. Ya. Saudara punya hak untuk bertanya. Anda bertanya itu kepada salah, saksi itu atau maksud menanggapi. authority secara kebahasaan leksikal. Itu authority. Anda tadi mengatakan sincerity, kejujuran. Nanti silakan itu kan Loh, menurut ya, pendapat sekarang Anda. direvisi kok authority kok.
Nggak bisa saksi dipaksa, nggih. ya, Nanti keterangan enggak. Anda silakan diberikan pada saat keterangan terdakwa. Sekarang Anda dikasih kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaannya. Tadi sincerity atau otorite, dia mengkoreksi jadi otorite, ya sudah itu jawabannya. Ya sudah dijawab ya sudah. Nggih. Berarti sudah dijawab. Nggih. Sincerity salah, gak ada kotanya dengan wewenang. Nggih. Kedua, Sebentar. Nggih. Pertanyaannya yang jelas, nggih. Kalau pendapat tolong disimpan dulu, nanti pendapat Anda. pertanyaan saya, apakah benar-benar lupa bahwa Anda diperiksa kapan itu penting sekali. Itu menandakan kesehatan Anda. Silakan dijawab. Betul-betul lupa atau Saya lupa yang jelasnya kapan. jelas-jelas lupa. Pakai baju apa waktu diperiksa? Yang jelas saya pasti pakai celana dalam warna hijau ya. Tidak tanya celana dalam kok. Kapan? Ya sudah, dia sudah lupa, nggak bisa dipaksa, nggih. Nggih, itu kemanusiaan. Kalau Lupa begitu, itu manusiawi. saksi yang pelupa tidak memenuhi Nggih, syarat itu, untuk nggih. menjadi saksi. Nah sekarang gini, pendapat Anda terhadap keterangan saksi ini bagaimana? Itu aja yang penting. Anda Ya, berarti menolak keterangan saksi. Saya tolak karena Tolak bukan semuanya, sama sekali bukan ya sudah. menunjukkan ciri-ciri ahli. Nggih. Tidak, Anda menolak karena tidak sesuai dengan ciri-ciri ahli. Udah. Masih satu lagi. Silakan dicatat. Nggih. Berarti udah ditolak. Kalau ditolak ya udah selesai. Kalau ditolak, ngapain ditanya lagi? Belum tadi. Belum masih saya perjelas. Jangan pendapat, sekali lagi saya Bukan ingatkan. pendapat. Ini nanti Anda simpan sebagai pendapat Anda nanti Bukan sebagai pendapat. terdakwa, nggih. Ini saya Nggih. tunjukkan. Tolong dibedakan. Tolong dibedakan. nggih. Anda belum pernah membaca Jokowi Undercover 2. Tapi Anda mengatakan tidak ada bukti atau keyakinan yang saya punya. Ini sudah saya bahas di podcast. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, atas dasar apa Anda mengatakan saya tidak punya bukti? Ini bukti. Ya, saya hidup di dalam masyarakat akademik ya. Nggih. Saya mengenal evidence itu dengan derajat kualifikasi. Ya. Nggih. Ketika sebuah buku ya diterbitkan dengan partikelir ya, penerbit sendiri, ya, tidak dengan label major atau misalnya kalau dalam jurnal itu kami mengenal indeks Scopus, lalu publishing yang sehat itu mengenal adanya Nggih. ISBN. Saya tanyakan evidence, bukti, bukan absah tidaknya sebuah buku. Ya, Biar dijawab dulu. ya validitas bukti itu akan terkait dengan channelnya, salurannya. Nggih, dasar intinya, nggih. Ketika saya melihat buktinya seperti itu ya, maka saya tidak berani mengatakan itu adalah buku ya, karena dalam perspektif saya sebagai akademisi buku itu tidak begitu ya. Itu Intinya bukan saudara istilah tidak itu. mempercayai, intinya saudara ahli tidak mempercayai buku yang ditulis oleh Bambang Tri. Itu aja. Nggih. Jadi itu aja. Nggih, saya rasa cukup ya. Yus, tidak nyambung yang mulia. Ya, iya, karena saudara sudah dari awal kan menolak. Iya. Kalau menolak percuma saudara tanya. Iya. Karena apapun jawabannya pasti akan Anda Makasih, tolak Yang Mulia. gitu loh. Nggih. Jadi intinya tolong dicatat nanti antara dua orang terdakwa ini menyatakan kesaksiannya keahlian pendapat ahli Yang Mulia. ditolak. Nggih.